Jadi Pak Harjo, ini kami dari Akhiri Sunadana berkesempatan untuk berbincang dengan Bapak dan tentunya kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang mau disampaikan oleh Bapak nanti bisa bermanfaat bagi pemirsa dan juga pendengar yang mungkin mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Suharjo selaku Kepala Museum Benteng Fred Jakarta. Pak, Bapak ini sebenarnya lahirnya itu di mana, Pak? Kemudian mungkin juga bisa diinformasikan tentang karir baik itu pendidikan maupun pekerjaan. Sepertinya kalau sedikit bocoran itu dulu sebelum menjadi orang nomor satu di Museum Benteng di Jakarta itu juga pernah menjadi bagian di Museum Benteng ini sebagai kepala tata usaha ya. Terus kemudian putra berapa, garwo dan lain sebagainya ini bisa disampaikan. Monggo Bapak. Matur suwun Pak Akhir Wisono. Saya lahir di Bantul, Pak, putra Bantul di Won Sidomulyo, Bantul. Terus asli Kiai Bantul, Pak. SD di daerah Karangayam, juga SMP dulu ada Panjang Rejo. SMA saya di SMA Tirto Nirmolo. Kalau Panjang Rejo itu panjang, Pak ya? Derek Undo. Undo. Terus kuliah saya di jurusan sejarah UGM, masih Fakultas Sastra. Tahun 91 lulus, masuk 85. Bapak. Lulus kuliah, kebetulan 92 ada penerimaan CPNS di Kemendikbud waktu itu tahun 92. Tapi masuknya menjadi baru dipanggil itu 93. Oh iya. Nah, kebetulan bersama dengan 6 orang teman itu merupakan SK pertama pegawai Museum Benteng tahun 93. Saya bersama 6 orang ditambah 23 orang dari Museum Sono Bedoyo. Jelas 6 orang itu masuk di Museum Benteng semua. Ya, sebagai SK pertama pegawai Museum Benteng yang sudah resmi menjadi PT. Kalau dari dulunya apa? Dulu kan bagian proyeknya dari bidang Mustara, Museum Sejarah dan Nusantara dari Kanwil Kemendikbud DIY. Kemudian dari 93 saya menjadi staf, 97 itu ada bagian proyek di Museum Benteng yang saya menjadi bendahara proyek, kemudian menjadi pimpinan proyek. Kemudian tahun 2012 saya dipercaya sebagai kepala sub bagian tata usaha. Lalu pada tanggal 8 Januari 2016 kebetulan ada museum baru, Museum Kepresidenan Republik Indonesia yang di Bogor, di Istana Bogor. Saya menjadi kepala UPT Museum Kepresidenan yang pertama. Di sana sekitar 1,5 tahun. Dari 8 Januari 2016 sampai tanggal 4 Agustus 2017. Kemudian dari 4 Agustus 2017 itu saya pindah lagi ke Subdit Sejarah Nasional di Direktorat Sejarah Dirjen Kebudayaan di Gedung E lantai 9 ya, di Kemendikbud sampai dengan tanggal 15 Januari 2019. Nah, pada tanggal 15 Januari itu kebetulan Museum Benteng kosong, ditinggalkan kepalanya waktu itu sebagai direktur kepercayaan di Jakarta. Nah, saya diminta untuk kembali lagi ke Museum Benteng mulai 15 Januari 2019. Tapi ada Pak ya, lebih terus kemudian
lebih berbahagia karena dekat dengan bapak ibu di Jogja Pak. Nah, anak saya 2, Iya. saya di Pemkot kebetulan ngajar di SMP 3 Jogja, PPKN. Jadi selama ini Jakarta Jogja Itu laju Jogja. Kalau Jumat sore pulang ke Jogja, Minggu sore pulang ke Jakarta ke Bogor. Selama 3 tahun. 3 tahun. Gitu. Wah. Alhamdulillah didekatkan dengan keluarga sampai nanti semoga sampai pensiun Iya. 2023. Amin. Wah, Itu sekilas sejarah Bapak yang sudah ternyata malang melintang di dunia permusiuman, dan khususnya museum Beteng, kemudian museum Presidenan, kemudian dikasih duit tadi Pak ya, Direktorat Sejarah. kemudian balik. Balik lagi ke Museum Benteng. Pak Hajo, ini Pak Benteng Niko kados ada saben seperti biasanya itu para tamu kami itu biasanya setelah memperkenalkan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan beliau dengan panjenengan gitu biasanya membaca gurit. Oke. Nah, oleh karena itu monggo Bapak mungkin berkenan membaca gurit yang mungkin sudah disiapkan. Jadi gurit pertama pokok dan apa. Guritan ini kan sebenarnya Pak, puisi Jawa yang perlu dilestarikan juga. Karena merupakan sesuatu hal yang ada nilai edukatifnya nanti. Oh Pak, Jadi Niko Sampun terima kasih sudah diingatkan kembali untuk lebih mencintai budaya kita. Mungkin sakit lo lagi. Jadi Pak, Pring gabuk ojo lino ing kaprayitnan ngliwati dalan kang wis rusak apa meneh ndadak pola gedadikan denyo gabah diinten kabeh mau mundhak ora becik sing wanuh aja gemblerengan malang kerik ngungalke dodo becik lakumu ngumpluk tumupul mring Gusti Sayekti Allah subhanahu wa ta'ala kang murba sakabeh ana pecah ana dalan kang wis tuwa iki kanthi tuwajo tenanan ngupadi jenenge jejeg golek ana kang diarani sejatining bener awit pindhane ping dalan iki wis gapuk akeh sing gemblengan ngliwati lali Purwa Ducina mula pelengku sing eling lawan waspada kudu tansah disambing. luar biasa Bapak. Jadi matur nuwun Bapak, nuwun kersa maos setunggal judul kali ya kita dugi menika saged dados napa nggih Pak, saged dados srana kami sarana kangge masyarakat menika sinau babagan menika kalau isin-isinipun menawi boten kelentu kapure hati-hati nalika mengarungi kehidupan. Pemirsa, itulah tadi keguritan yang dibacakan oleh Bapak Dr. Suharjo, Kepala Museum Benteng Frederick Yogyakarta. Nah, apakah tidak tertarik Bapak Pala dan beberapa tokoh yang hadir di akhir channel juga bisa membaca gurit dan bagus. Oleh karena itu masyarakat, para pemirsa mestinya juga tertarik untuk bisa membaca. Pak Suharjo, kita akan berikan sejenak terlebih dahulu untuk kemudian mungkin teman-teman akan menyaksikan hiburan. Silakan.
wabarakatuh. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Saya merasa beruntung karena saya merupakan alumni dari SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta dan saya mengenyam pengalaman yang mengasihkan di sana. Salah satunya di sekolah itu saya pertama kali mendapatkan pelajaran sejarah yang sangat mengasihkan sekali. Pelajaran sejarah yang tidak membosankan, yang tidak hanya menghafal tahun-tahun, tapi gurunya menceritakan sejarah seperti halnya seorang ibu mendongeng kepada anaknya. Dan selain sejarah, saya juga mendapatkan pelajaran bahasa Indonesia yang lain daripada yang lain, yaitu pendidikan pelajaran bahasa Indonesia yang disampaikan dengan pendekatan drama. Tentunya tidak hanya itu semua, seni rupa, kesenian itu sangat disupport dan dikembangkan di SMP Muhammadiyah 3, yang mana itu sangat berpengaruh sekali pada karir saya sampai saat ini. Orang mungkin melihat bahwa Muhammadiyah sebagaimana organisasi Islam itu dianggap sebagai organisasi yang konservatif. Tetapi saya melihat wajah Muhammadiyah yang lain di SMP Muhammadiyah 3 sangat progresif, modern, dan mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, Dirgahayu SMP Muhammadiyah 3, sekolahku tercinta, semoga tetap jaya dan menelurkan alumni-alumni yang luar biasa. Pak Suharjo, kita akan mulai perbincangan lagi di kesempatan kali ini. Tadi kan Bapak sudah malang melintang di permusiuman dan khususnya di benteng. Jadi benteng ini seperti rumahnya sendiri akhirnya. Sejak 93 diangkat sebagai PNS atau ASN, kemudian berkarir sebagai kepala proyek, bendahara tadi Pak ya, kemudian kepala tata usaha dan ke Bogor, ke Jakarta, kemudian balik lagi. Nah, oleh karena itu yang ingin kami tanyakan Pak, kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi. Mungkin yang pertama museum benteng terlebih dahulu atau kebalikannya, monggo yang menerangkannya bagaimana, atau mungkin tugas pokok fungsi museum secara umum. Jadi secara umum dulu baru ke museum benteng dikhususkan atau bagaimana tugas pokok fungsinya ini Pak? Matur suwun Pak Akhir. Museum Benteng Brebes Yogyakarta tugas dan fungsinya adalah dalam rangka pengkajian, pengumpulan, kemudian registrasi, pengamanan, kemudian perawatan dan publikasi benda dan sejarah perjuangan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Jadi kalau dilihat dari tugas dan fungsi museum itu, maka visi misi kita itu sebetulnya adalah dalam rangka penguatan pendidikan karakter bagi generasi muda dengan pelayanan prima dan nuansa edutainment atau yang menyenangkan. Tugas dari fungsinya museum dengan visi-misinya. Terus tadi kalau untuk menanamkan nilai karakter bagi generasi muda Pak, sebenarnya konkretnya itu melalui media apa Pak? Selama ini Museum Benteng Brebes ini menanamkan nilai karakter, apakah dengan koreksi-koreksinya atau mungkin ada kegiatan-kegiatan lain selain mungkin koreksi-koreksi benda-benda mungkin terus Pak? Yang pertama, museum itu harus ada koleksi. Nah, koleksi kita adalah koleksi sejarah perjuangan di daerah istimewa Yogyakarta. Banyak koleksi-koleksi kita, misalnya koleksinya Bung Karno, koleksinya Bung Hatta, koleksinya Jenderal Sudirman, koleksi tokoh-tokoh nasional maupun koleksi tokoh lokal DIY yang itu ada di dalam realia maupun kita visualkan dalam bentuk diorama. Diorama perjuangan di Jogja itu ada 55 di Museum Benteng ini, dari perlawanan Pangeran Diponegoro sampai dicanangkannya P4 oleh Presiden Soeharto tahun 2004. Ada 55 diorama yang menggambarkan sejarah daerah istimewa Yogyakarta. Nah itu
koleksi utama di tata pameran tetap, tetapi kita juga punya kegiatan tata pameran temporer atau pameran yang waktunya sesuai tema yang kita angkat, sesuai tempat dan sebagainya. Nah, kita misalnya kerjasama dengan semua pihak, dinas, termasuk dengan PT-PT, dengan sekolah, dengan desa, dengan semua stakeholder. Nah, itu di tata pameran, tugas pameran. Nah, tugas yang selanjutnya sebetulnya adalah pengkajian. Jadi kita mengkaji bukti-bukti sejarah dan nilai-nilai perjuangan yang ada di daerah Yogyakarta untuk nanti kita jadikan sebagai sumber kegiatan bagi generasi muda, baik dari TK, SD, SMP, SMA maupun generasi anak-anak kuliah sampai dengan masyarakat umum. Kemudian ada kegiatan pengumpulan bukti-bukti benda sejarah perjuangan yang ada di masyarakat itu kita ganti rugi atau ada yang hibah atau dipinjam atau kemudian macam-macam. Kemudian dari pengumpulan itu kita rawat, ada perawatan secara preventif dengan sistem, ada suhu diatur, kelembapan diatur, cahaya diatur dan sebagainya. Juga ada perawatan secara kuratif atau ketika benda itu terjadi kerusakan. Nah, kemudian benda itu diamankan di dalam ruang storage maupun di pameran yang dikelola dengan manajemen pengelolaan yang bisa tahan lama dengan pengaturan suhu, cahaya, tata ruang, tata letak dan sebagainya. Itu ada petugas khusus Pak ya yang merawat itu Pak ya? Namanya apa? Kalau yang merawat namanya konservator. Kalau yang ngurusi koleksi namanya kurator. Kalau yang menyiapkan tata pameran tadi preparator. Nah, kalau yang menyajikan atau yang memberikan edukasi kepada masyarakat tadi namanya edukator. Atau pemandu. Mereka itu yang Bapak sebut tadi itu sebagai struktural atau fungsional? Fungsional. Nah, kemudian dari tugas itu juga kita berdasarkan dari koleksi yang kita punya itu kita mengadakan kegiatan-kegiatan tadi bisa pameran, bisa lomba, bisa festival. Kegiatan-kegiatan kita yang menyasar dari tingkat TK sampai masyarakat umum tadi ada. Kita juga berkolaborasi kerjasama dengan komunitas-komunitas, dengan dinas, dengan sekolah, pokoknya dengan semua stakeholder yang dekat dengan penguatan pendidikan karakter, baik itu anak-anak, guru-guru, termasuk SLB, itu dari pendidikan IPS, kalau SMP pendidikan sejarah, kemudian pendidikan PPKN, kemudian kalau di mahasiswa ada kewiraan, kemudian kalau di dinas-dinas itu ada ini apa? Diklat PIM itu biasanya mereka datang ke museum untuk penguatan wawasan kebangsaan dan integritas. Kemudian kalau masyarakat umum kita punya ruangan-ruangan sama media untuk pemajuan kebudayaan, seperti di Monumen Serangan Nusantara yang sudah menjadi ruang publiknya. Betul. Dan kita, itu semua bisa dimanfaatkan tadi dari tingkat TK, SD, SMP, SMK, mahasiswa sampai masyarakat. Pak, kalau Museum Benteng Terpenduk sendiri yang Pak ini bukanya setiap hari Sabtu Minggu saja atau sebenarnya setiap hari buka untuk masyarakat atau bagaimana Pak? Sebelum pandemi, museum itu hari Senin, aturan dari International Council of Museum itu disepakati libur Senin, tidak menerima kunjungan, tetapi kita manfaatkan untuk perawatan koleksi. Khusus hari Senin Pak Sehingga bukanya museum dari Selasa sampai Minggu. Jam 7:30 pagi sampai jam 4 sore. Dan Pak, ini selama ini yang nonton tidak hanya masyarakat Jogja sih ya Pak ya, tapi mungkin dari luar negeri pun ada Pak. Alhamdulillah pengunjungnya itu dari tingkat TK, SD, SMP, SMA,
bahkan masyarakat umum sama mahasiswa Iya. itu atas kesadaran sebagian besar kesadaran sendiri, bukan karena disuruh oleh sekolah dan sebagainya. Ya memang ada hubungan dari sekolah-sekolah, tetapi sudah mulai muncul kesadaran dari anak-anak SMA atau mahasiswa itu yang menjadikan museum itu sebagai meeting pointnya mereka, karena di sini kita lengkapi dengan internet gratis. Kita sediakan 300 Mbps. Di halaman kita kan Pak Akhir lihat ada meja kursi, dan itu bisa untuk model konsep co-working space. Mahasiswa diskusi di situ kita sediakan colokan laptop sama HP. Internetnya kalau buka benteng kemudian kasusnya free berfung nanti sudah bisa seharian. Wah, nyaman banget nanti. Iya. Oh iya. Kalau dari mancanegara ada juga Pak? Ada, itu kalau peak season atau summer itu ya, biasanya Juli Agustus itu banyak sekali kunjungannya. Kalau hari-hari biasa mungkin sekitar 10 sampai 20, tetapi kalau November Desember terutama Juli Agustus itu bisa sampai ratusan dalam satu hari. Dari Wisma. Ya, kalau pengunjung umum dari Indonesia sendiri satu hari rata-rata sekitar 1.500. Banyak. Iya. Jadi terus kalau ini Pak, maaf kembali ke koleksi-koleksi. Tadi koleksi kan ada yang dari masa juga gitu ya. Terus ada juga koleksi yang memang mungkin dimiliki oleh Museum Benteng sejak awal gitu. Nah kalau koleksi-koleksi yang dimiliki itu sebenarnya paling tua itu koleksi tahun berapa Pak? Kalau yang tertua koleksi kita ada tahun 1900-an terkait dengan pergerakan nasional yang berupa surat-surat Sutomo kepada tokoh-tokoh nasional dan internasional asli. Tetapi yang koleksi realia yang temuan di museum ini juga ada meriam-meriam yang jangan POC meriam-meriam. Kalau yang realia yang tadi dokumen tadi salah satunya tadi dari Sutomo tadi itu tahun 1900-an sampai 1930-an. Sutomo bersurat kepada tokoh-tokoh nasional kayak Soekarno, kayak Hatta, kayak Ki Hajar. Pak, kalau kaitannya dengan misalnya duta museum Pak, itu kan sebenarnya setiap museum yang saya dengar itu ada duta museumnya. Nah kalau Benteng Federasi juga ada Pak ya? Ya, dari Dinas Kebudayaan Provinsi itu kebetulan merekrut duta museum. Nah, Museum Benteng juga dapat satu duta museum. Nah, duta museum itu aktif membantu kita dalam kegiatan-kegiatan, termasuk misalnya dalam masa darurat pandemi ini Pak Agro. Ini Museum Benteng tidak melayani kunjungan, tetapi kita berkegiatan di media sosial kita. Duta museum ini ya. Ini di web ini nanti kalau dibuka ini ada ini YouTube, Facebook, Instagram, Twitternya. Karena web itu kegiatan-kegiatan kita ada hadiah dari kurator, dari konservator, dari preparator, dari editator itu ada. Termasuk ada bincang publik, rame. Jadi kalau kita menamakan rekan kita itu sahabat museum dari Sabang sampai Merauke. Itu kalau kita lihat di masa pandemi kemarin dari 15 Maret museum ditutup karena pandemi sampai dengan 30 Mei kemarin. Jika kita lihat di kunjungan virtual itu lumayan ada 140 ribuan. Berarti museum itu sudah walaupun tutup tetapi masih ada komunikasi. Dan kan Pak ya ada pergerakan di situ, ada aktif gitu ya. Artinya ini kita bisa lihat kegiatan-kegiatan. Misalnya yang terakhir kemarin pagi ada ini apa namanya? Museum Penyapa Komunitas. Museum Penyapa Komunitas ini di IG, di TV, di Instagram kita. Misalnya pengunjungnya ada berapa di situ, ada 180
Viewer dia. Oh iya. Kemarin menghadirkan komunitas kita, misalnya komunitas dari intinya ini bukan museum yang lama. Ini seniman tari dari penari Sakti, komunitas bagian dari komunitas musik benteng juga. Ada sekitar 15 komunitas yang sudah bekerja sama dengan museum benteng untuk mereka berkegiatan di museum. Sebagai contoh tadi saya sampaikan anak-anak TK itu juga sudah mengenal museum. Ada kelompok namanya Baby Wheeler. Oh, Baby Wheeler. Itu gendong anak-anak balita itu dibawa ke museum. Nah kami senang karena ingatan balita itu kan sangat tajam. Iya. Kalau sudah berkunjung museum, jadi nanti insya Allah ke depannya kalau kami lagi mau kunjung museum lagi gitu, dibawa oleh ibunya, dia diperkenalkan ke diorama. Jadi Pak Hajar, terima kasih sekali penjelasannya di kesempatan kali ini kajian info dan lain sebagainya. Kita akan beri dahulu lagi nanti mungkin ada posisi dan mohon nanti dengan baca tulisan. Jadi itu pemirsa ternyata yang namanya benteng Vedugo atau museum dari Vedugo di saat pandemi ini ternyata jenengan tidak perlu khawatir karena juga menyajikan informasi melalui berbagai macam media sosial, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, dan ada YouTube dan lain sebagainya. Oleh karena itu tidak perlu khawatir. Bahkan mudah-mudahan normal ini sudah dibuka. Kami sedang menyurati ke gugus Covid kota dan provinsi agar gugus Covid mengecek sarana-prasarana museum benteng ketika nanti kita buka, sehingga kalau ada kekurangan kita perbaiki. Kemudian nanti insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan sudah mulai kangen, masyarakat sudah banyak yang nanya kami juga nanti akan menerapkan protokol kesehatan tentunya dengan pembatasan. Baik pemirsa, kita skors terlebih dahulu, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Saya merasa beruntung karena saya merupakan alumni dari SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta dan saya mengenyam pengalaman yang mengasihkan di sana. Salah satunya di sekolah itu saya pertama kali mendapatkan pelajaran sejarah yang sangat mengasihkan sekali. Pelajaran sejarah yang tidak membosankan, yang tidak hanya menghafal tahun-tahun, tapi gurunya menceritakan sejarah seperti halnya seorang ibu mendongeng kepada anaknya. Dan selain sejarah, saya juga mendapatkan pelajaran bahasa Indonesia yang lain daripada yang lain, yaitu pendidikan pelajaran bahasa Indonesia yang disampaikan dengan pendekatan drama. Tentunya tidak hanya itu semua, seni rupa, kesenian itu sangat support dan dikembangkan di SMP Muhammadiyah 3, yang mana itu sangat berpengaruh sekali pada karir saya sampai saat ini. Orang mungkin melihat bahwa Muhammadiyah sebagaimana organisasi Islam itu dianggap sebagai organisasi yang konservatif. Tetapi saya melihat wajah Muhammadiyah yang lain di SMP Muhammadiyah 3 sangat progresif, modern, dan mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, dirgahayu SMP Muhammadiyah 3, sekolahku tercinta, semoga tetap jaya dan menelurkan alumni-alumni yang luar biasa. Wengi kang artis, gurit iki pinangka sule. Wengi kang artis, lirahno dadi tawining rasa sing utek, pindho lawe kang pinara rasa kumlawe ing ati iki. Atis jekuk anyep titri, kongan untapak dirasa sing dumeling lan manglur tansah manjing
ing rasa pamrasa tanpa bisa swala mring kasunatan wengi kang abis udan kang tumiba saking ngatosa Hanresi Bantala amimbuhi rasa kadya kajiwit lan kebak rasa sing ora bisa kajarwakake kanthi negla wengi kang abis. Mantap Bapak, luar biasa. Bapak. Jangan Napa malih menika menawi dipun napa iringi menika ngaji gendeng napa perebal napa siter luar biasa. Sangat Pak Hajo, pangapunten menika ing tumapak ing meh paripurna kita tenang menghentikan utawi perbincangan pada kesempatan kali ini barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan kepada masyarakat tentang museum Benteng Brebes. Monggo Bapak. Matur suwun Pak Habib. Kami dari Museum Benteng Brebes Yogyakarta merupakan museum itu merupakan ruang publik Pak Habib. Ruang publik bagi masyarakat baik dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK, mahasiswa sampai generasi muda dan masyarakat luas untuk dimanfaatkan sebagai ruang publik berkreasi, kemudian juga untuk kemajuan kebudayaan. Nah, kami punya fasilitas-fasilitas seperti monumen serangan 1 Maret, kemudian juga halaman depan dan halaman tengah, kemudian ada ruang untuk seminar, untuk diskusi, untuk pameran, yang tentunya pemanfaatannya non-profit untuk memfasilitasi tadi generasi-generasi muda agar mereka bisa berekspresi terkait dengan penguatan pendidikan karakter dan kemajuan kebudayaan pada umumnya. Begitu mungkin museum secara umum yang barangkali untuk lebih digalakkan lagi kepada masyarakat. Baik Pak Hajo, terima kasih atas perbincangan kita kesempatan kali ini. Saestu mugi-mugi adicara menika saged diberi tumrap Museum Benteng, tumrap masyarakat ingkang bilih mangke bagi saestu mengertos menapa desain-desain museum menika. Kali kita Pak terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Saya merasa beruntung karena saya merupakan alumni dari SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta dan saya mengenyam pengalaman yang mengasihkan di sana. Salah satunya di sekolah itu saya pertama kali mendapatkan pelajaran sejarah yang sangat mengasihkan sekali. Pelajaran sejarah yang tidak membosankan, yang tidak hanya menghafal tahun-tahun, tapi gurunya menceritakan sejarah seperti halnya seorang ibu mendongeng kepada anaknya. Dan selain sejarah, saya juga mendapatkan pelajaran bahasa Indonesia yang lain daripada yang lain, yaitu pendidikan pelajaran bahasa Indonesia yang disampaikan dengan pendekatan drama. Tentunya tidak hanya itu semua, seni rupa, kesenian itu sangat disupport dan dikembangkan di SMP Muhammadiyah 3, yang mana itu sangat berpengaruh sekali pada karir saya sampai saat ini. Orang mungkin melihat bahwa Muhammadiyah sebagaimana organisasi Islam itu dianggap sebagai organisasi yang konservatif. Tapi saya melihat wajah Muhammadiyah yang lain di SMP Muhammadiyah 3 sangat progresif, modern dan mengikuti perkembangan zaman.
Karena itu, Dirgahayu SMP Muhammadiyah 3, sekolahku tercinta, semoga tetap jaya dan menelurkan alumni-alumni yang luar biasa.